Bapa di surga, kami datang kepada mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama, ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan kuat, firman yang tidak pernah gagal, firman yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, supaya kami menangkap isi hati Tuhan, kami menghidupi kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan kami. Kami serahkan waktu yang indah ini sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Selamat malam, shalom. Kita jumpa lagi dalam belajar firman. Puji Tuhan. Selamat malam. Hari ini saya percaya bahwa semua kita rindu untuk perjalanan hidup mengiring Tuhan ini diberkati Tuhan. Tak ada yang tak ingin diberkati, semua ingin diberkati. Dan hari ini atau malam ini kita akan belajar rahasia untuk kita diberkati Tuhan. Saya beri tema khotbah, taat itu berkat. Kekristenan kita tidak diukur dari berapa lama kita sudah ikut Tuhan, atau berapa banyak kegiatan yang kita ikuti, berapa uang yang kita sudah sumbangkan, tetapi kekristenan kita ditentukan oleh sejauh mana kita taat kepada firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan menuliskan, saya cuplik kalimatnya seperti ini. 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa tanpa ketaatan. Saya ulang. 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa tanpa ketaatan. Saya mau awali dengan semua ciptaan Tuhan itu taat kepada Tuhan. Saya mulai dengan alam semesta. Kisah Alkitab memberitahukan Tuhan Yesus membawa murid-murid membawa Yesus naik perahu menyeberang danau. Lalu ada badai, ada angin topan. Lalu perahu mereka oleng dan air mulai banyak masuk. Murid-murid panik. Mereka pergi membangunkan Yesus. Mereka berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Kemudian Yesus bangun dan dia berkata, diam, tenanglah. Alkitab mencatat, angin itu jadi reda. Danau itu teduh sekali. Alam semesta taat kepada perkataan Tuhan. Ciptaan yang lain, binatang. Ingat ketika Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus bangun, bangkit, pergi ke Niniwe. Dia bangun, dia bangkit. Dia pergi ke pelabuhan Yafo. Dia beli tiket, tapi tiket kapal membawa dia pergi ke Tarsis. Alkitab mencatat, ada badai, ada angin topan. Lalu semua orang panik. Mereka membuang barang-barang mereka ke dalam laut. Pada saat itu kebiasaan orang membuang undi untuk mengetahui siapa biang keladinya malapetaka. Ketika dibuang undi, terkenalah Yunus. Karena ketidaktaatannya kepada Allah. Lalu mereka tanya kepada Yunus, harus diapakan kau ini? Tenang, Yunus berkata, campakkan aku ke dalam laut dan semua akan jadi beres. Karena dia berpikir mungkin dicampakkan ke dalam laut paling mengkap-mengkap 5-10 menit dan selesai. Tapi ternyata tidak. Ketika dia dicampakkan ke dalam laut, Alkitab mengatakan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Yunus masuk ke dalam perut ikan. 3 hari 3 malam. Kemudian setelah Yunus berdoa di dalam perut ikan itu, maka Alkitab mencatat Tuhan berfirman kepada ikan besar untuk memuntahkan Yunus ke darat. Lalu ikan itu nurut, pergi ke tepi. Lalu Yunus keluar dari perut ikan. Ikan saja taat kepada perkataan Tuhan. Ciptaan yang lain apa? Tumbuh-tumbuhan. Ketika Yesus berjalan, kemudian ada buah pohon ara, dia mau ambil buahnya. Tak ada. Lalu ia berkata, untuk selama-lamanya engkau tidak akan pernah berbuah.
Tidak ada orang yang makan buah dari pohon itu. Dan keesokan hari mereka lewat lagi di jalan tersebut, dan benar, sama sekali keringlah pohon itu sampai kepada akar-akar. Kita melihat bahwa semua alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua taat kepada perkataan Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan manusia? Ciptaan yang tertinggi, yang paling mulia, karena diembusi dengan nafas Allah. Apakah manusia selalu taat? Saya mau katakan, bisa taat, bisa juga tidak taat. Dan Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan tidak seperti robot. Kalau robot itu ditekan tombolnya, dia bisa ichigo. Do you know ichigo? Hormat yang pertama. Kemudian lanchigo, hormat yang kedua. Kemudian sanchigo, hormat yang ketiga. Robot taat kepada yang menekan tombolnya itu. Tapi kita bukan robot. Diciptakan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Roh yang mati oleh karena dosa, oleh iman kepada Yesus dihidupkan kembali. Kita panggil dia ya Aba, ya Bapa. Tapi ada jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang mendominir adalah pikiran. Nah, kita disuruh untuk di dalam kehidupan ini kita memilih. Ulangan pasal yang ke-30. Hidup ini sebuah pilihan. Hidup ini mengambil keputusan. Dan mengambil keputusan itu dalam pikiran. Makanya manusia itu hidup menurut warna pikirannya. Nah, sebab itu ayat firman Tuhan berkata, hendaklah engkau diperbaharui dalam roh dan pikiran. Karena ini tempat mengambil keputusan. Kita mencatat dalam Ulangan 30. Ayatnya yang ke-19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperadakan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Hidup ini sebuah pilihan. Tapi Alkitab bilang pilihlah kehidupan. Engkau akan dapatkan kehidupan sampai kepada keturunan. Nah, bicara tentang taat atau tidak taat, itu adalah sebuah pilihan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk memilih taat saja kepada Tuhan. Karena di balik ketaatan ada berkat bagi kita sekalian. Rahasia mau terima berkat cuma satu, taat saja. Dan ketaatan kita itu perlu diuji. Ingat, orang membangun rumah dasarnya dua. Ada pasir, ada batu. Yang membangun di atas batu, yaitu orang yang dengar firman, taat melakukannya. Turun hujan, banjir naik, angin melanda, rumah itu tetap kuat, tidak roboh. Tapi orang yang membangun rumah di atas pasir, mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Begitu turun hujan, banjir naik, angin melanda, robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi ketaatan kita itu perlu diuji. Orang taat pada saat semua sedang berjalan lancar biasa. Orang taat ketika semua lagi usaha berhasil, anak-anak pendidikannya juga berhasil, rumah tangga sedang rukun-rukun saja, gampang. Tapi bagaimana di saat-saat yang sulit, saat-saat yang sukar, saat-saat ada problema, ada macam-macam kesulitan, apakah kita taat? Tapi saya teringat kisah Lazarus. Lazarus sakit, Maria Marta kirim utusan kepada Yesus. Tapi Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal lagi 2 hari. Ketika tambah perjalanan, tiba di situ sudah 4 hari Lazarus mati. Marta bilang, guru ada di sana. Ia memanggil engkau. Maria tidak diam, ngambek, ngamuk, marah. Tidak. Alkitab mencatat, Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Maria taat walau dalam duka cita. Maria taat walau dalam kesedihan. Maria taat walau saudaranya mati. Dan karena ketaatan itu, kita tahu hasilnya luar biasa. Tuhan bilang, di mana kalian menaruhnya? Marta bilang, jangan, sudah 4 hari dikubur, sudah berbau.
Tuhan bilang, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Lazarus dipanggil keluar, dan dia keluar, dia bangkit, dia hidup kembali. Nah, hari ini kita belajar bahwa kunci ketaatan itu adalah kasih. Kita taat bukan takut kualat, tapi kita taat karena kita cinta kepada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 pada ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kalau cinta Tuhan, pasti taat perintahnya Tuhan. Saudara, bicara taat kepada Tuhan, garis yang vertikal ini, kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan, Alkitab bilang harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kita juga berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, beribadah juga segenap hati. Saya berharap kita beribadah walaupun lewat Zoom ini, tapi kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Baik, supaya kita akan mengalami berkat dari ketaatan itu sendiri. Kita juga menyanyi tadi, menyembah segenap hati. Kita giliran juga mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan juga segenap hati. Dan saya mau katakan, salib itu garis vertikal dan garis horizontal. Kalau garis vertikal kita kepada Tuhan itu melakukan ketaatan-ketaatan kita dalam doa, dalam ibadah, dalam menyanyi, dalam menyembah, dalam memberi, maka itu harus berdampak kepada ketaatan secara horizontal sesama manusia. Dan saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu hubungan kita. Hubungan anak kepada orang tua. Walaupun kita ini sudah tua-tua ini, tapi kalau masih punya orang tua, maka firman ini masih berlaku untuk kita tetap hormat kepada orang tua. Kemarin ada seorang hamba Tuhan berkhotbah di tempat kami dan dia berkata begini, kita ini dipelihara oleh orang tua kita sejak dari kandungan sampai lahir, sampai mungkin usia 30 tahun lalu kita menikah. Tapi satu kali orang tua bilang begini, anakku, Bapak Ibu mau datang ke rumahmu. Liburan ini kami mau nginep 1 minggu. Anaknya bilang, lama sekali. Jangan 1 minggu lah, kami sibuk kerja. Padahal kita loh dipelihara oleh orang tua kita 30 tahun dan orang tua kita belum pernah omong bahwa terlalu lama memelihara kau 30 tahun. Tapi giliran orang tua mau datang ke rumah kita untuk 1 minggu saja dan kita bilang, wah sorry ya Bapak Ibu ya, waduh pekerjaan sibuk sekali. Ini namanya anak yang durhaka. Tidak hormat kepada orang tua. Alkitab memberitahukan kepada kita sekalian di dalam Efesus pasal yang ke-6. Saya ingin baca untuk saudara pada ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Iya. Kalau masih ada orang tua, ayat ini masih berlaku bagi kita. Bukan hanya anak-anak saja. Tapi walaupun sudah dewasa, masih punya orang tua, ayat ini berlaku. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Hormat orang tua itu perintah yang penting. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mau bahagia, mau panjang umur, harus hormat kepada orang tua. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat bagaimana Ham tidak hormat kepada ayahnya yang namanya Nuh. Dan Ham itu adalah bapak orang Kanaan. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, terkutuklah Kanaan. Orang yang tidak hormat orang tua adalah orang yang terkutuk. Mari kita mau belajar, kalau kita masih punya orang tua, kita perlu hormat kepada mereka. Yang berikut, hubungan orang tua dan anak. Saudara, Alkitab juga mencatat dalam Efesus 4 ayat, saya ulang, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita semua yang hadir ini pasti punya anak ya.
Saya mau titipkan kepada Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan percayakan anak kepada kita, maka kita perlu mendidik anak-anak itu demi takut akan Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang orang tua kewalahan dengan anak mereka. Sehingga orang tua tidak memarahi anak-anak mereka yang sedang melakukan hal-hal yang salah. Alkitab mencatat tentang Imam Eli. Hofni dan Pinehas juga melakukan hal yang tidak hormat kepada Tuhan. Tapi Imam Eli mendiamkan saja. Dan apa akibatnya? Hofni Pinehas pergi berperang, mati di medan peperangan. Kemudian orang datang memberi kabar kepada Imam Eli. Imam Eli, 2 anakmu mati, Hofni dan Pinehas. Ketika mendengar itu, Imam Eli jatuh, batang lehernya patah, dan meninggal dunia. Saudara lihat, orang tua dikaruniakan anak, dipercayakan anak, itu orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak demi takut akan Tuhan. Orang tua harus berani mendidik anak. Pada zaman ini orang tua rasanya kalah dengan anak. Orang tua tidak berani dengan anak. Anak memberontak kepada orang tua. Tapi saya mau katakan, minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, karena kelak kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa dalam masa pandemi ini tingkat perceraian semakin tinggi. Tapi bukan hanya itu, tingkat pernikahan anak di bawah umur juga meningkat jumlahnya. Nah, saya mau katakan bahwa mendidik anak itu ada 2 faktor. Kasih, disiplin. 2 saja. Kasih, disiplin. Ada yang mendidik anak dengan kasih yang terlalu tinggi. Mau apa saja, fasilitas apa saja dipenuhi. Tapi tidak didisiplin. Anak itu akan tumbuh, tapi dia akan tumbuh menjadi anak manja. Pernah lihat anak yang ngesot di depan etalase dan minta sesuatu harus dibelikan? Dan orang tua karena malu, lalu beli-beli saja. Walaupun keuangannya mepet. Karena kasihnya terlalu tinggi, disiplinnya rendah. Tapi ada juga yang mendidik disiplinnya terlalu tinggi, kasihnya rendah. Tuntutan, rapot harus bagus, harus ranking, dan seterusnya. Ya, anak ini akan tumbuh, tapi dia akan tumbuh jadi anak pemberontak. Ada lagi yang pendidiknya disiplinnya rendah, kasihnya juga rendah. Papa mama kerja, anak tidak diurus, serahkan kepada pembantu rumah tangga saja dan sopir pribadi. Anak-anak itu tumbuh, tapi mereka menjadi anak tertolak. Karena mereka tidak pernah menikmati kasih dan tidak pernah merasakan disiplin. Seharusnya kasih yang tinggi, disiplin yang tinggi, maka kita dapatkan anak-anak yang disebutkan dalam kitab Maleakhi, keturunan ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Saya berharap kita yang mengikuti doa malam, ibadah doa malam ini, di manakah anak-anak kita berada? Mungkin kita bilang di kamar, ya, semua fasilitas ada, dia aman di situ. Tapi apakah mereka aman dengan semua fasilitas yang ada? Jangan sampai justru menjerumuskan mereka dan kita tidak tahu apa-apa. Yang penting aman, nggak ganggu kita. Hati-hati. Kita perlu cek mereka. Apakah mereka sedang hidup di jalan Tuhan, ataukah mereka sedang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kelak kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan seperti keluarga Imam Eli. Karena tidak memarahi anaknya, tidak mendidik anaknya, binasa semua. Anak seorang tua. Mari kita mau jadi orang tua yang bijak untuk mendidik anak-anak kita demi takut akan Tuhan. Mengenai jodoh, kalau anak sudah pemilih jodoh dan orang tua, saya melihat ada banyak orang tua kewalahan. Ya sudah, dia sudah pilih yang itu, ya sudah.
Kadang bukan orang seiman. Tapi ditabrak saja. Saya mau beritahu saudara, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap anak-anak kita. Kita harus didik mereka bahwa pasangan itu harus pasangan orang seiman. Bukan hanya seiman. Alkitab bilang penolong yang sepadan. Sepadan itu hampir sama. Tidak jomplang. Baru-baru ini ada menantu saya konseling seorang ibu dengan anak laki-laki itu berdebat karena anak laki-lakinya memilih seorang perempuan yang usianya 8 tahun di atasnya dan imannya pun berbeda. Coba saudara. Dan ibu ini tak sanggup. Tidak tahu harus omong apa lagi. Diundangnya menantu saya untuk memberi nasihat kepada anak. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap berdiri atas kebenaran firman. Jangan pernah merestui kalau anak-anak kita memilih jodoh orang tidak seiman dan tidak sepadan. Mari kita minta kepada Tuhan. Saya sebagai seorang ibu, 2 orang anak laki-laki, saya sudah melewati masa-masa itu, saudara. Masa-masa di mana anak-anak memilih jodoh tidak gampang. Kadang sudah getol, ini sudah dari Tuhan, ini sudah berdoa sudah. Tapi kita rasa ada yang kurang pas. Kita tidak berani. Saya mau katakan, saya melewati doa puasa untuk menggagalkan apa yang anak saya pilih karena saya tahu ini bukan yang dari Tuhan. Oh, itu akan terjadi konflik, saudara, biasanya. Tapi tidak apa-apa, saudara. Kita melewatinya bersama dengan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Saya percaya kita akan ditolong oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, 2 orang anak laki-laki yang Tuhan karuniakan kepada kami menikah dengan wanita yang sekarang menjadi menantu, kedua-duanya hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, menjadi penolong dalam kehidupan suaminya. Sebab itu lewatilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita cocok dengan firman, pasti kebenaran itu akan membela kita sekalian. Dan hasilnya adalah kemenangan. Yang berikut, ketaatan yang saya mau katakan di sini adalah suami istri, hubungan suami istri. 1 ayat saja dalam Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Masing-masing, artinya suami maupun istri ini berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Suami-suami dengar harus kasih istri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. 1 ayat ini saja kita bisa menganalisa bahwa kebutuhan daripada seorang suami yaitu dihormati. Kebutuhan dari seorang istri yaitu dikasih. Cukup. Tidak terlalu ribet. Tidak terlalu ribet. Suami punya kebutuhan dihormati, istri punya kebutuhan dikasih. Kalau suami mengasihi istri, istri menghormati suami, maka inilah pernikahan yang sungguh mempermuliakan Tuhan dan akan jadi berkat untuk banyak orang. Nah, keluarga itu, saudara, adalah berasal dari kata terapeia, artinya melayani, memelihara, atau juga memperhatikan. Jadi keluarga ini sebuah pangkalan di mana niat untuk saling melayani, saling memelihara, dan saling memperhatikan itu diterapkan. Nah, seringkali, saudara, yang terjadi dalam keluarga harusnya diilustrasikan seperti ini. Suami itu adalah payungnya yang lebar, istri itu adalah tangkainya, tiangnya, lalu anak-anak terayomi dengan baik. Ini yang betul. Jadi suaminya payungnya yang lebar, istrinya tangkainya, dan anak-anak terayomi. Tapi yang sering kali ini
roh Babel, kekacauan itu masuk dalam keluarga, jadi payungnya itu terbalik. Istri mau ambil peran, istri dominan, istri yang ambil keputusan, istri yang mau jadi kepala. Saudara bayangkan ya, payungnya dibalik, tangkainya di atas, yang lebar ini di bawah. Di mana anak-anak kita? Mau tahu? Anak-anak semua tiarap. Ini yang terjadi. Roh Babel, kekacauan. Karena sekarang ada banyak wanita-wanita karir. Jadi uang lebih banyak, lebih cakap. Pokoknya semua lebih pinter, lebih aktif, ya, lebih kreatif. Lalu mau ambil alih kepemimpinan sebagai imam dalam keluarga. Ini akan ada kekacauan. Sebab itu, istri-istri, tunduklah, beri penghormatan, walaupun uangnya mungkin masa pandemi agak merosot. Mari tetap kasih penghormatan, karena itu kebutuhan seorang suami, dapat penghormatan. Suami juga dengarkan saya, walaupun dulu istri itu beratnya dulu 47, sekarang 74. Dulu langsing, sekarang langsung. Dia tetap punya kebutuhan yang sangat hakiki, mendasar, yaitu tetap kepingin disayangi. Sebab itu, kalau sudah terlanjur menikah, lakukanlah itu. Apapun, bagaimanapun situasinya, tetap hormat suami, tetap mengasihi istri. Dan kita akan melihat keluarga ini adalah keluarga yang mencapai tujuan Allah. Gambar Allah nyata di bumi. Orang melihat keluarga kita, Tuhan dipermuliakan. Yang berikut. Di dalam hubungan seorang dengan yang lain, ada hamba, ada tuan. Ada pekerja, ada majikan. Ada pegawai, ada bosnya. Nah, itu juga Alkitab mencatat bagaimana seorang hamba terhadap tuannya. Dalam Efesus pasal yang ke-6, saya baca ayat 5 sampai ayat 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi kalau kita bawahan, kita harus melakukan yang baik untuk majikan kita, untuk atasan kita, untuk pemimpin kita. Nah, kalau kita majikan, kalau kita adalah atasan, Alkitab juga mencatat di dalam ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ya, kita jadi majikan, bagaimana kita dengan pegawai kita, bagaimana kita dengan sopir kita, bagaimana kita dengan anak buah kita, bagaimana kita dengan pembantu rumah tangga kita. Itu semua ada tatanannya dari firman Tuhan. Yaitu kita tidak boleh melakukan yang semena-mena. Ancaman kepada mereka dan lain sebagainya. Lembur, ya ada uang lembur, ya, dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan, dan pegawai kita juga punya Tuhan yang sama-sama ada di surga, dan Tuhan itu tidak memandang muka dan tidak pandang rupa. Demikian yang saya sampaikan, bagaimana saudara dengan saudara. Kita juga ajar dalam Roma 15 ayat 7, kiranya kita saling menerima seorang kepada yang lain. Tidak gampang loh saudara, tidak gampang. Bagaimana dengan orang yang bersalah dengan kita? Bagaimana dengan orang yang mengkhianati kita? Bagaimana dengan orang yang memfitnah kita? Bagaimana dengan orang yang pernah mendustai kita? Alkitab tetap mencatat bahwa kita harus menganggap orang lain, kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Dan hendaklah kita saling mendahului dalam memberi hormat. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita sekalian. Dan contoh kita atau teladan kita yang sempurna namanya Yesus. Dia mengadakan pembasuhan kaki,
Masih ingat saudara? Dan dia berkata, kita wajib melakukan seperti yang dia lakukan, yaitu saling membasuh kaki seorang kepada yang lain. Saling menerima seorang kepada yang lain. Bukan hanya orang-orang yang menjadi sahabat kita, tapi orang-orang yang pernah melukai kita, mengecewakan kita. Kita juga harus, Alkitab katakan, untuk saling menerima seorang kepada yang lain. Saya baca ayat itu dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 14 dan ayat 15. Yohanes 13, ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kalau ada Roh Kudus dan kita mau taat saja, saya percaya di balik ketaatan selalu ada berkat bagi kita sekalian. Akhir dari perenungan ini kita akan melihat berkat-berkat atau jaminan apa saja kita dapat. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan seperti ini. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Ulangan 28. Ayat-ayat yang sangat terkenal ini. Ayat 1 dan ayat 2. Judul perikop ini saja berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Baik-baik mendengarkan. Saya berharap lewat pelayanan Zoom ini semua baik-baik mendengarkannya. Tidak cukup melakukannya dengan setia. Pada waktu-waktu yang musim-musim yang enak maupun musim-musim yang kurang enak, tetap melakukannya dengan setia. Taat, nurut saja. Maka segala berkat diperintahkan atas kita. Berapa banyak kita mau diberkati tapi taatnya belum. Berapa banyak kita mau diberkati, tapi nurutnya belum. Banyak dengar, tapi taatnya belum. Tapi hari ini, kalau mau diberkati, rahasianya cuma satu. Taat saja kepada firman Tuhan. Walau di dalam ketaatan itu pasti ada penyangkalan diri, ada pikul salib, setiap hari. Tapi yang kita lakukan itu cuma penderitaan ringan saja untuk sebuah kemuliaan yang besar yang sedang menantikan kita sekalian. Yang berikut, kalau taat, Alkitab bilang doa dijawab. Berapa banyak kali kita melihat orang lain berdoa dan sudah dijawab Tuhan. Mengapa kita sudah sekian lama kok belum dijawab oleh Tuhan? Jangan iri hati. Dan jangan juga komplain kepada Tuhan. Mengapa dia sudah, aku belum? Tapi mari kita periksa kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 berkata begini. Dan apa saja yang kita minta, garis bawahi kata itu. Apa saja. Coba. Kita boleh minta apa saja. Yang kita minta. Kita memperolehnya daripadanya. Karena. Nah lihat ini. Rahasianya ini. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau hari-hari ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan tanya mengapa. Mengapa? Hari ini kita dapat jawab. Segala kita boleh minta dan kita dapat. Asal kita menuruti perintahnya. Kita taat perintahnya. Dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang dipersalahkan. Bukan orang lain tempat kita menaruh iri hati. Tapi periksa kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Kalau kita belum melakukan ketaatan seutuh. Dan kita mau melakukannya dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, dapat perlindungan saudara kalau kita taat. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Ini zamannya pandemi saudara ya. Semua orang takut loh. Dan wajar itu. Tapi saya mau katakan, takut itu ya biasa. Khawatir
ya manusiawi. Tapi kalau tenggelam dalam ketakutan dan tenggelam dalam kekhawatiran, ini kurang wajar. Karena Alkitab mencatat Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bukankah ini pencobaan yang seluruh dunia, saudara? COVID-19 ini. Tapi mari kita belajar untuk taat saja kepada Tuhan. Dan perlindungan Tuhan datang atas kehidupan kita. Satu lagi. Kalau saya tanya pada saudara, kepingin kalau kematian datang menjemput kita, kepingin masuk surga. Semua pasti kepingin masuk surga. Betul atau tidak? Tapi mari kita mau melihat bahwa masuk surga kita mencatat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan sekedar panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi yang taat kepada kehendak Bapa. Itu yang masuk surga. Nah, mari mulai hari ini. Kita jangan jadi Kristen yang sembrono. Kita jangan jadi Kristen yang asal-asalan. Kita jadi Kristen ya ala kadar lah. Suka-suka lah. Tidak, saudara. Ini sudah akhir zaman. Kita perlu iring Tuhan lebih serius. Lebih sungguh-sungguh. Hati melekat kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Kita mencatat orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam. Yang ada dalam dunia keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa. Dunia sedang lenyap bersama dengan apa yang ada di dalam, keinginan yang ada dalamnya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Saya berharap mulai hari ini jangan hidup sembrono. Jangan hidup sesukanya. Jangan hidup menurut mau. Tapi selalu undang, datanglah kerajaan. Bertahtalah di hati kami. Memerintahlah atas hidup. Kita menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Kristus. Melakukannya dengan sebuah ketaatan. Niscaya kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Berkat dicurahkan, doa dijawab, perlindungan didapatkan oleh kita. Dan surga menjadi bagian kita. Malam ini mari kita belajar hidup sebagai orang-orang yang taat. Ayat terakhir saya baca dari 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Berapa di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini mau katakan dalam hati saudara, aku mau taat. Karena di balik ketaatan ada berkat. Rohani, jiwani, jasmani, materi, semua komplit. Bersumber dari Tuhan Yesus. Karena kita berlaku taat kepadanya. Amin.